Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Untuk melanjutkan materi minggu kemarin, kita minggu ini akan membahas tentang bilangan dan materinya tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Bilangan pecahan, membandingkan bilangan dan mengurutkan bilangan pecahan itu dibagi menjadi 5 materinya. Yang pertama, membilangan pecahan dan pengertian pecahan. Yang kedua, menyederhanakan pecahan. Yang ketiga, macam-macam bentuk pecahan. Yang kelima, mengubah bentuk pecahan dan membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Yang pertama, bilangan pecahan dan pengertian pecahan. Bilangan pecahan itu apa sih? Bilangan pecahan itu dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0 dan B elemen bilangan. Jika A kurang dari B, bentuk A per B disebut pecahan biasa. Contohnya 1/3, 1/2, 3/4, 5/7, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, pengertian pecahan. Saskia dalam bentuk deskripsi ya. Saskia membeli sebuah pizza. Kemudian pizza tersebut dipotong menjadi 4 bagian yang sama untuk dibagikan kepada 4 anaknya. Berapa bagian sih untuk masing-masing anak? Perhatikan gambar ilustrasi berikut ini. Di situ kan ada pizza. Saskia itu membeli pizza 1. Kemudian 3 dibagi menjadi 2, berarti kan satunya mendapat bagian 1/2 bagian. Kemudian jika dibagi menjadi 4, berarti satuannya itu mendapat 1/4 bagian. Sebuah pizza mula-mula utuh, kemudian dipotong atau dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Perhatikan pula 2 bagian pizza yang sudah dipotong. 1 bagian dari pizza tersebut 1/2 atau 1/2 atau setengah dapat ditulis 1/2. Sedangkan jika kedua bagian potongan dari pizza tersebut dipotong lagi menjadi 2, maka dari pizza tersebut akan diperoleh menjadi 4 bagian yang sama. 1 bagian pizza dari 4 bagian yang sama itu disebut 1/4 atau 1/4 atau dan dapat ditulis 1/4. Jadi jawaban dari pertanyaan di atas adalah setiap anak mendapat pizza 1/4 bagian. Dari penjelasan di atas, kita menemukan bilangan 1/2 dan 1/4. Kedua bilangan itulah yang disebut dengan bilangan pecahan. Pada pecahan 1/2 itu, angka 1 disebut pembilang dan angka 2 itu disebut penyebut. Sedangkan pada pecahan 1/4 adalah angka 1 disebut pembilang dan angka 4 itu sebagai penyebut. Itu bisa dilihat dari contohnya sebelah kiri. Kemudian, jadi bilangan pecahan dapat diartikan sebagai sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan juga penyebut. Bilangan pecahan 2/4, 3/4 dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang relatif senilai, yaitu 1/2. Pecahan-pecahan yang relatif senilai disebut pecahan ekuivalen. Perhatikan ilustrasi B berikut. Ilustrasi berikut. Bagaimana sih bagian mana yang berwarna kuning jika dinyatakan dalam bentuk pecahan adalah sebagai berikut. Warna kuning itu berarti sebagai pembilang yang diarsir warna kuning. Berarti bisa dilihat di gambar tersebut sebagai pecahan ekuivalen atau senilai. Kemudian yang selanjutnya, misalkan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat dengan B dan D tidak sama dengan 0. Pecahan A per B ekuivalen senilai dengan C per D jika A kali D sama dengan C kali B. Informasi penting, pada bilangan pecahan juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Kemudian yang ketiga, menyederhanakan bilangan pecahan. Pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0 dapat disederhanakan menjadi pecahan yang sederhana dengan cara membagi pembilangan penyebut pecahan dengan faktor persekutuan terbesar atau yang disebut dengan FPB.
Jika M adalah FBB dari A dan B, menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A per B sama dengan A bagi M per B bagi M. Kemudian cara yang pertama ya, membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan FBB dari pembilang dan penyebutnya. Contohnya, untuk sederhana dari 12 per 4 12 per 54 12 per 54 itu FBB dari 12 dan 54 adalah 6. Berarti 12 per 54 itu dibagi berapa sih yang bisa dibagi dengan ini 12 per 54. Berarti jika atasnya dibagi 2 berarti bawahnya itu juga harus dibagi 2, sama dengan 12 bagi 2 6, 54 bagi 2 sama dengan 27. Itu bukan bentuk sederhana karena bisa lebih sederhana lagi. 12 per 54 itu bisa dibagi menjadi dengan 6. Berarti 12 bagi 6 2, 54 bagi 6 9. Bentuk sederhana FBB dari pembilang dan penyebutnya 1. Kemudian yang cara kedua bisa membagi pembilang dan menyebut bilangan yang sama secara berulang sama memperoleh bentuk sederhana paling sederhana itu ya. Contohnya bisa dilihat di situ. Kemudian yang keempat, macam-macam bentuk pecahan. Pecahan dapat dibedakan menjadi pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen sebagai berikut. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah apa sih pecahan biasa itu? Pecahan biasa, pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan jenis ini pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Bilangan yang di atas adalah pembilang dan yang di bawah adalah penyebut. Yang diarsir itu sebagai pembilang dan jumlahnya itu sebagai penyebut. Berarti jika diarsir 1 berarti 1 per 4 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran itu apa sih? Pecahan campuran itu merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa karena bilangannya lebih besar dari penyebutnya. 7 per 5 sama dengan 1 per 7 per 5 itu bisa disederhanakan nggak sih? Bisa dong, dengan cara pembagian porogabit. 7 per 5 berarti 1 itu kan berarti 1 kali 5 berarti kan 5, berarti kan 7 dikurangi 5 kan masih 2, berarti 1 2 per 5. Kemudian yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan yang di dalam penulisannya menggunakan tanda koma sebagai pemisah. 0,5, 1,25, 2 per 2,2, 2,75. Kemudian yang keempat, pecahan persen. Pecahan persen merupakan yang menggunakan lambang persen, berarti per 100. 5% sama dengan 5 per 100, 30% sama dengan 30 per 100, 75% sama dengan 75 per 100. Itu ya. Untuk yang kelima, mengubah bentuk pecahan. Suatu jenis pecahan dapat diubah ke dalam bentuk pecahan lainnya. Berikut beberapa pengubah jenis pecahan. Yang pertama, mengubah bentuk pecahan menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Bentuk pecahan campuran A, B per C dapat diubah menjadi A, B per C sama dengan A ditambah B per C sama dengan A kali C per C ditambah B per C sama dengan A kali C ditambah B per C. Jadi bentuk pecahan campuran A per A, B per C dengan C tidak sama dengan 0 dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa A kali C ditambah B per C. Adapun dalam bentuk pecahan biasa A per B untuk A lebih besar dari B dapat diubah menjadi pecahan campuran dengan A per B sama dengan C per B ditambah C D per B. Kemudian yang kedua, pecahan menjadi desimal dan sebaliknya. Pecahan dapat diubah menjadi ke dalam bentuk desimal dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya, dan atau membagi pembilangnya dan menyebutnya. Sebaliknya, untuk mengubah desimal menjadi pecahan dapat dilakukan dengan cara mengurangikan bentuk panjangnya terlebih dahulu. Kemudian yang 5, bentuk pecahan. Itu contohnya, ubahlah bentuk pecahan berikut ke dalam desimal dan sebaliknya.
Yang pertama contoh soal yang pertama 3/4. 3/4 itu penyebutnya harus 100, berarti kan 4 kali berapa yang hasilnya 100, berarti 4 kali 25. Jadi misal 24 itu dikali 25, berarti juga 3 itu harus dikali 25, hasilnya 75/100 sama dengan 0,75. Kemudian yang ketiga, mengubah pecahan menjadi persen dan sebaliknya. Persen artinya per 100, persen bisa ditulis dengan lambang persen. Untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk persen dapat dilakukan dengan cara mengubah pecahan semula menjadi pecahan senilai dengan penyebut 100 atau yang kedua, pecahan biasa tersebut dikalikan dengan 100%. Sebaliknya, untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa dapat dilakukan dengan cara mengubah pecahan persen menjadi per 100 dan yang kedua menyederhanakan pecahan tersebut. Yang contohnya, ubahlah pecahan berikut ke dalam persen. 1/10, berarti kan otomatis penyebutnya itu harus per 100. 10 kali berapa sih yang harus hasilnya 100? Berarti kan 10 kali 10. Berarti kalau yang bawah harus dikalikan 10, berarti atasnya harus juga dikalikan 10. Berarti hasilnya 10/100 sama dengan 10%. Ubahlah bentuk persen berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. 5%. 5% berarti kan 5/100. Itu disederhanakan dibagi menjadi 5, berarti 1/20. Gitu nggih. Untuk yang selanjutnya, membandingkan mengurutkan bilangan pecahan. Posisi sedang berbelanja bahan-bahan kebutuhan sehari-hari. Ia membeli 3/4 kg telur, 2/5 kg terigu, dan 1/2 kg gula. Dari ketiga bahan kebutuhan yang dibeli Bu Susi, urutkan dari yang paling berat. Untuk dapat mengurutkan berat bahan terlebih dahulu, kamu harus membandingkan berat setiap bahan yang berupa bilangan pecahan tersebut. Bagaimana caranya? Membandingkan bilangan pecahan, mari kita pelajari bersama-sama. Kemudian terbagi menjadi 2, yaitu membandingkan 2 pecahan dan mengurutkan bilangan pecahan. Yang pertama, membandingkan 2 pecahan. Membandingkan 2 pecahan penyebut sama cukup dengan pembandingnya pembilangnya. 4/5 lebih dari 2/5 ditulis 4/5 lebih dari 2/5 karena 4 itu lebih besar dari 2. Kemudian yang kedua, membandingkan 2 pecahan penyebut tidak sama dilakukan dengan cara menyamakan menyebut lebih dahulu, lalu membandingkan pembilangnya. Contohnya gini, membandingkan pecahan 3/4 dan 5/6, itu kita harus mencari kelipatan persekutuan terkecil atau yang disebut dengan KPK. Dari 4 dan 6 adalah 12. Penyebut kedua pecahan disamakan menjadi 12. Berarti 4 kali berapa sih biar hasilnya 12 gitu ya. Berarti 4 kali 3, atas kali 3, bawah juga harus kali 3. Berarti hasilnya 9/12 dan 5/6 itu juga harus dikali 2 kan. Atas kali 2, bawah kali 2, berarti 10/12. Oleh karena itu 9 lebih kecil dari 10, maka 9/12 lebih kecil dari 10/12 atau 3/4 lebih kecil dari 5/6. Kemudian yang kedua, mengurutkan bilangan pecahan. Mengurutkan bilangan pecahan dilakukan dengan menyamakan menyebut, lalu mengurutkan bilangan-bilangan pecahan tersebut berdasarkan urutan pembilangnya. Contohnya gini, urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil. 5/8, 1/4, 1/2, 2/3. Itu cara penyelesaiannya. Kalian harus mencari KPK terlebih dahulu dari 8, 4, 2, dan 3. Biar sama gitu nggih. Penyebutnya. Berarti kan KPK dari 8, 4, 2, dan 3 adalah 4. Penyebutnya 5/8, 1/4, 1/2, dan 2/3 disamakan menjadi 24. 5/8 sama dengan 8 kali berapa sih yang hasilnya 24? Berarti kan atas kali 3, bawah juga kali 3, berarti hasilnya 15/24 dan seterusnya. Oleh karena 6 lebih kecil dari 12, 12 lebih kecil dari 15, 15 lebih kecil dari 16, berarti 6/24, 12
lebih kecil dari 12/24, lebih kecil dari 15/24, lebih kecil dari 16/24. Atau jadi urutan pecahannya dari yang terkecil adalah 1/4, lebih kecil dari 1/2, lebih kecil dari 5/8, lebih kecil dari 2/3. Kemudian sekian yang bisa Ibu sampaikan materinya pada minggu ini. Silahkan dicatat, dipelajari, dipahami. Kemudian jika ada yang ditanyakan bisa lewat Japri Ibu via Japri. Sekian dulu, sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.